warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Gimana kalau sekarang kita tebak-tebakan, Mas Bro? Jangan terlalu serius ngurusin kadrun. Kadrun itu memang pada goblok, bento, bener-bener tolol, botol, bodoh dan tolol, bego, belet dan goblok. Itu kadrun. Kalau dalam bahasa Al-Quran, innahu kana zoluman jahula. Manusia yang zolim dan bodoh. Jadi santai aja, Mas Bro, relax, tenangkan hati, tenangkan pikiran, tenangkan lisan, dan tenangkan perbuatan. Gapailah cerdas otak dan cerdas akhlak. Kita para pembela NKRI gak perlu terpancing dengan orang-orang gila, dengan orang-orang sinting, dengan orang-orang sableng. Santai aja, Mas Bro. Hari ini saya akan kasih tebak-tebakan. Gimana? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air sudah siap apa belum? Oke. Mancing apa yang paling seru dan paling gampang? Ayo. Mancing-mancing apa yang paling seru dan paling gampang? Apa, Bu? Mancing ikan? Gak seru, Bu. Dan mancing ikan itu gak gampang. Apa, Pak? Mancing janda. Kacau ini urusan kalau mancing janda. Susah, Pak. Mancing janda susah. Kalau nggak punya duit, repot juga. Umpannya itu harus alat Jepang, Toyota, Honda, Yamaha. Baru bisa mancing janda. Adik-adik, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mancing-mancing apa yang paling gampang dan paling mudah? Paling cepat lagi. Mancing keributan. Bisa. Tapi ada satu lagi, Mas Bro. Yang lebih cepat, yang lebih gampang daripada mancing keributan. Apakah itu? Mancing kadrun. Itu mancing paling gampang adalah mancing kadrun. Gak perlu pakai umpan yang bagus-bagus. Gak perlu pakai umpan yang mahal-mahal. Gak perlu racikan umpan yang berupa-rupa. Cukup dengan tai. Kadrun demen. Mau tai ayam, mau tai kambing, mau tai kebo, mau tai gajah. Kadrun ini demen. Karena memang kadrun ini makanannya tai. Ada seorang profesor yang mencoba memancing para kadrun ini. Apa umpannya? Yang membuat para kadrun begitu banyak yang terpancing. Masyarakat biasa dari golongan kadrun, wah, mencak-mencak marah-marah. Ulamanya juga, wah, mencak-mencak marah-marah. Habibnya juga, wah, mencak-mencak marah-marah. Bahkan profesornya juga, bro. Dari golongan kadrun ini mencak-mencak marah-marah. Dikasih tai, cepet banget terpancingnya. Apa itu? Umpan yang dipakai oleh profesor, ketua BPIP, yang membuat para kadrun ini mudah terpancing. Menang banyak. Kegoblogan para kadrun dan ulama kadrun terungkap. Ketololan ulama kadrun dan para kadrun terungkap. Kezaliman para kadrun dan ulama kadrun terungkap. Kebodohan para kadrun dan ulama kadrun pun terungkap. Umpan yang dipakai oleh profesor ketua BPIP tersebut adalah, ada yang tahu? Adalah, agama merupakan musuh Pancasila. Wah, para kadrun mendadak sok Pancasilais, bro. Para profesor kadrun mendadak sok Pancasilais, bro. Ulama-ulama kadrun mendadak sok Pancasilais, bro. Padahal kita tahu semua bahwa mereka ini anti Pancasila. Bahkan mau mengganti Pancasila dengan khilafah.
terpancing mendadak sok Pancasilais. Aduh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ketika para kadrun mendengar sebuah kalimat bahwa musuh Pancasila adalah agama, agama adalah musuh Pancasila, hatinya bergolak, panas. Pemikirannya bergolak, panas. Lisannya bergolak, panas. Perbuatannya bergolak, panas. Gue masih senyum-senyum aja mas bro. Dasar innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zalim. Ketika mereka terhinakan, mereka lupa kepada firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Mereka lupa kepada firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Dalam memutuskan perkara, hendaklah dikembalikan kepada apa-apa yang Allah turunkan. Jangan menggunakan hawa nafsu. Tapi para kadrun ini, yang sok Islamis, yang sok Pancasilais, malah bertindak bodoh dan zalim karena menggunakan hawa nafsu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dasar manusia yang bodoh dan zalim. Kita semua dibuat tersenyum bro. Yang namanya kalimat jebakan terlihat sekali. Mari kita kupas secara perlahan. Agama adalah musuh Pancasila. Atau bisa dikatakan juga Pancasila adalah musuh agama. Jika kita menanggapinya dengan hawa nafsu, maka yang timbul adalah kejahatan, kezaliman, kebodohan. Pasti kalian akan menganggap bahwa Pancasila ini PKI dan layak diganti dengan khilafah. Ujung-ujungnya ke sana lagi mas bro. Bro, sangat mustahil Pancasila menjadi musuh agama. Dan sangat mustahil agama adalah musuh Pancasila. Karena dalam sila pertama, itu sudah sangat dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi Pancasila menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, tiap-tiap warga negara untuk beribadah, untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini bukti bahwa Pancasila bukan musuh agama, karena Pancasila justru melindungi agama, setiap umat beragama untuk menganut dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi para kadrun, para ulama kadrun, yang niatnya memang sudah busuk, yang niatnya memang sudah jahat, menjadikan kesempatan untuk menuduh bahwa Pancasila ini PKI dan layak diganti dengan khilafah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu jahatnya mereka, begitu bodohnya mereka, begitu zolimnya mereka, begitu tololnya mereka, semakin hari semakin nampak. Kita sekarang melihat bagaimana seorang profesor muda menjadi begitu bodoh, begitu tolol, begitu zolim, begitu goblok menanggapi sebuah statement dari Ketua BPIP bahwa agama adalah musuh Pancasila. Aduh, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk memanusiakan manusia Indonesia, untuk mempancasilakan manusia Pancasila, untuk mengislamkan umat Islam, untuk mencerdaskan otak dan mencerdaskan akhlak manusia-manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Demi Indonesia, mari kita bersatu padu. Satukan hati, satukan pemikiran, satukan lisan, satukan perbuatan. Demi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, itulah Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.